got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 old guys on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dita Natasari, yang mana akan membantu jalannya presentasi kali ini, yang mana akan disampaikan oleh kelompok 7 yang berjudul dengan New Public Service atau biasa kita singkat dengan NPS. Nah, adapun anggota kelompoknya ialah yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu saya Iqbal Syafandi, yang ketiga saya Revina Utami. Dari baiklah, untuk penyampaian materi pertama saya akan membacakan. Yang mana paradigma New Public Service ini dimunculkan melalui konsep yang ditulis oleh Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart, yang mana dalam judul The New Public Service, yang mana diterbitkan pada tahun 2003. Paradigma ini dimunculkan untuk mengkonter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream saat ini, yakni pada paradigma New Public Management yang berprinsip rule governance like a business. Teori New Public Service memandang bahwa birokrasi adalah alat untuk rakyat, yang mana akan harus tunduk kepada suara rakyat sepanjang suara itu rasional dan legitimnya secara normatif dan konstitusional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah New Public Service. Nah, untuk memahami teori administrasi negara secara paradigmatik, bahwa sudah dituliskan dalam buku yang berjudul The New Public Service oleh Denhart dan Denhart, yang mana diterbitkan pada tahun 2003 di New York. Dalam hal ini kita mengetahui paradigma administrasi klasik sampai paradigma administrasi kontemporer. Dan dalam hal ini ketika buku ini diterbitkan, maka mendapatkan respon positif dari para cendekiawan administrasi negara karena mampu memberikan jalan alternatif untuk memandang administrasi negara itu seperti apa. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Revina. Kepada Revina dipersilakan. Ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip NPS. Prinsip NPS itu ada 7. Yang pertama, melayani ketimbang mengarahkan. New Public Management menyatakan agar pemerintah tidak berperan langsung dalam pelayanan publik, peran negara dibatasi di dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Yang kedua yaitu mengutamakan kepentingan publik. Menurut paradigma administrasi negara lama yang memisahkan antara politik dan administrasi, perumusan kepentingan publik sepenuhnya menjadi monopoli wakil rakyat atau pemimpin politik. Dan yang ketiga, berpikir strategis, bertindak demokratis. Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui kolektif dan proses kolaboratif. Yang keempat yaitu melayani warga negara, bukan pelanggan. Tiap-tiap paradigma mempunyai pandangan berbeda terhadap publik yang dilayani. Selanjutnya, yang kelima yaitu tahu kalau akuntabilitas bukan hal sederhana. Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar. Mereka juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Yang keenam, menghargai manusia bukan sekedar produktivitas. Organisasi publik dan jaringannya akan lebih berhasil dalam jangka panjang jika mereka beroperasi melalui proses kolaborasi dan kepentingan bersama berdasarkan penghormatan pada semua orang. Yang terakhir yaitu kewarganegaraan lebih berharga daripada kewirausahaan. New Public Service memandang keterlibatan citizen dan proses administrasi dan pemerintahan lebih penting ketimbang pemerintah yang digerakkan oleh semangat wirausaha. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kendala dalam penerapan NPS atau New Public Service di Indonesia terutamanya. Ada beberapa kendala yang menghambat penerapan NPS di Indonesia. Yang pertama itu adalah pengaruh budaya lama atau budaya feodal. Budaya ada beberapa hal yang memengaruhinya, yaitu seperti karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa gitu atau orang-orang berduit, maka ini menjadi salah satu kendala dalam penerapan NPS. Maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat dengan senang hati melayani kepentingan dan kemauan penguasa dalam hal pengurusan masalah administrasi pemerintahan publik. Contohnya itu seperti pembuatan KTP gitu. Dalam pembuatan KTP itu seharusnya kan para pelayanan administrasi negara ini seharusnya tidak perlu menerapkan hal pembayaran gitu. Seperti kalau ingin KTP-nya cepat selesai, kita tuh harus membayar uang terlebih dahulu, baru bisa KTP-nya itu selesai dalam 1 hari gitu. Kalau tidak membayar, itu
pembuatan KTP-nya itu pun akan dilama-lamakan dan kita tidak dipedulikan itu. Ini salah satu contoh pengaruh budaya lama karena keterbiasaan dari masyarakat kita juga. Kemudian yang kedua yaitu ada politisasi administrator daerah. Seperti secara garis besarnya adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar. Oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dengan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi politik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik, maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik. Contohnya itu seperti apa ya? Karena dalam instansi administrator atau pelayanan publik itu banyak orang-orang yang ingin ikut berpolitik, jadi yang didahulukan itu kebijakan politik-politik orang itu dalam pelayanan publik. Kemudian yang ketiga itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Penjelasannya itu semua urusan sebenarnya sudah ada peraturannya, tapi sayangnya peraturan-peraturan itu kurang disosialisasikan. Jadi kita seperti buta saat mencari tahu tentang sesuatu, seperti masuk ke dalam labirin. Informasi mengenai kejelasan mengenai peraturan dan produsen buku, prosedur baku maksud saya, seperti SOP atau standar operating procedure yang berlaku masih sangat kurang. Padahal ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat yang strategis. Misalnya perihal pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP yang saya bilang tadi, seperti sertifikat tanah, paspor, atau surat nikah. Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan terkesan simpang siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur buku atau prosedur baku atau SOP ini, suatu layanan. Celakanya, hal ini lantas dimanfaatkan oleh segelintir oknum tidak bertanggung jawab atau orang-orang oportunis yang duduk di birokrasi gitu, untuk menjalankan aksinya demi keuntungan pribadi atau demi kepentingannya sendiri. Kemudian yang keempat yaitu ada kinerja pegawai rendah. Sudah jadi rahasia umum kalau etos kerja pegawai pelayanan publik kita itu sangat buruk gitu. Ini termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberi pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang kinerjanya buruk gitu. Ya, di sini kita sedang membicarakan tentang tidak ramah saat memberikan pelayanan, tidak tepat waktu, lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk berjalan di pasar, dan lain sebagainya. Kemudian itu contohnya seperti pada jam istirahat gitu, seharusnya jam istirahatnya dari orang azan, mau azan tuh sampai jam 1 lah paling enggaknya, ini dilama-lamakan sampai jam 2 atau jam berapa gitu kan. Jadi ini merupakan kinerja pegawai yang buruk. Lagipun dari pemerintah sendiri itu tidak ada penegasan atau yang memberi efek jerah terhadap oknum-oknum pelayanan publik yang melakukan hal tersebut. Jadi ada 4 kendala di sini dalam penerapan NPS yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia untuk mencapai atau menerapkan New Public Service di Indonesia supaya terjalannya good governance gitu ya. Dengan ada 4 kendala ini yang mengakibatkan pelayanan publik di Indonesia menjadi buruk. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang kendala dalam penerapan NPS di Indonesia. Apabila teman-teman kurang paham, teman-teman bisa kembali membaca makalah yang telah kami sediakan gitu aja, biar untuk lebih paham. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.